Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di sore hari ini bertepatan dengan hari ke-16 bulan suci Ramadan, dan nanti malam insya Allah kita akan menghadapi malam ke-17 atau biasa kita sebut dengan malam Nuzulul Quran, yang mana sesuai dengan agenda kita pada sore hari ini yaitu peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah yang dirangkai dengan buka puasa bersama, dan nanti kita akan tutup kebersamaan kita dengan sholat maghrib berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فمن فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana
bil Mustafa Muhammadin Habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzulqil azim. Fasfalana ngidal karim. Ya Rabbana ughfir, ya sir iftah watina, qarrib wa alai bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ughfir, ya sir iftah watina, qarrib wa alai bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa bermuajahah di sini dalam rangka silaturahmi dan buka bersama dan memperingati untuk nuzulul Quran. Salawat bersalam kami haturkan ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tundanya para jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam, khususan khosah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat nadrahnya kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Sohibul Bait, Wakil Wali Kota Samarinda mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua menjadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan atas nama Sohibul Bait, saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa membalas iringan doa. Jazakumullah khairati wa sya'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal amin. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila ada kekurangan apapun yang berada di sini, kami atas nama Sohibul Bait minta ridho, minta keikhlasannya dan mohon maaf yang sebesar. Hanya inilah yang bisa saya persiapkan, kenyamanan apa yang dinikmati Bapak Ibu semuanya, inilah yang bisa kita haturkan. Atas nama keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya kira saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wa minan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa minal ghosiyadaz zaman anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam seribu bulan mencari rahmat dan maghfirahnya, berbanyak zikir baca Quran, memohon ampunan. Berbuat baiklah di bulan suci yang mulia, insya Allah berkah dan dapat pahala berlimpah. Ya Ramadan,
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyimak tausiah hikmah nuzulul Quran yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Makrus SAG MHI. Kepada beliau disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fadilatil muhtaramin, hadratal masyayikh yang saya muliakan, para alim, para kiai, khosotan sahibul bait, ayahanda Abuya Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri SIMM. Beliau sekaligus wakil wali kota Samarinda. Matta'anallahu bijami'i ni'amih wa atalallahu fi umrih wa sahhalu fi jasadi. Juga yang saya muliakan, yang dalam perjalanan menuju ke tempat yang mulia ini, Bapak Wali Kota Samarinda ya, Bapak Dr. Haji Andi beserta rombongan, Bapak Sekda, para asisten, para kepala dinas, segenap unsur pimpinan Forkopimda, Ibu Bapak hadirin hadiroh, kaum muslimin wal muslimah yang senantiasa disayangi, dicintai, serta dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, sore hari ini kita ditakdirkan Allah ta'ala bisa hadir di majelis yang mulia dalam rangka buka puasa bersama sekaligus peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan kehadiran dan kebersamaan kita kali ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tersanjung curahkan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan semoga kita bersama keluarga dan keturunan ila yaumil qiyamah ditakdirkan Allah ta'ala menjadi umat baginda Rasul yang taat selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat fi yaumil kiamat, dan ketika meninggalkan kehidupan dunia semoga semua ditakdir dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yai wakil wali kota, para pejabat, ibu bapak, hadirin hadiroh yang dimuliakan Allah. Sore hari ini Pak Bu, ayo monggo kita ngaji bareng sembari menanti datangnya waktu berbuka. Namun sebelum ngaji bareng, monggo ayo bareng-bareng membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah, karomah, fadilah, hurmah dan sirnya suratul Fatihah, Bapak Wali Kota Samarinda dan Bapak Wakil Wali Kota Samarinda serta semua unsur pimpinan pemerintah kota Samarinda mudah-mudahan rezekinya dimakmurkan oleh Allah Ta'ala. Dan semua yang hadir di majelis yang barokah ini semoga Allah Ta'ala pun memberikan rezeki yang melimpah ruah, halalan, thayyibah, wasi'am, mubarakah. Segenap hajat, doa, cita-cita, harapan, keinginannya semoga diijabai, dikabulkan serta diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Dan mudah rumah tangganya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan adanya wujud suami istri, putra putri, anak cucu keturunan yang sholih wa sholihah. Dan mudahan masyarakat kota Samarinda dan kota Samarinda ini menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyati sholihah wa ala mana wa salafuna sholih liridha ilahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Romo Yai Chef, Ya Khairul, para asisten.
Sore hari ini Pak Bu kita ngaji terkait tentang satu nama dari Al-Quranul Karim. Al-Quran itu memiliki banyak nama. Ada yang menyebutnya Ummul Kitab, ada yang menamakan juga Al-Kitab, ada juga menyebut Az-Zikr. Dari Az-Zikr ini, ibu bapak yang dimuliakan Allah, Quran dinamai Az-Zikru atau Az-Zikr itu dalam rangka mengingatkan kepada manusia agar manusia satu, mengingat adanya mukjizat terbesarnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah hilang, yang bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia ila akhir zaman. Ibu bapak hadir-hadirah yang dimuliakan Allah, setiap nabi dan rasul diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala. Namun mukjizat tersebut seiring dengan masa khidmat, masa bi'tsah, kerasulan beliau, kenabian beliau selesai habis, maka hilang pula mukjizat tersebut. Illa kecuali satu, apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian puluh mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diharapkan kita niki Pak Bu jangan sampai lupa, masih ada mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita bersama. Dan kalau pengen bahagia dunia akhirat, satu kuncinya jangan jauh-jauh dari mukjizat tersebut. Satu kuncinya, ingatlah mukjizat tersebut. Apa? Az-Zikr, yakni Al-Quranul Karim. Nanti ada ayat yang secara tegas menyebut Al-Quran sebagai Az-Zikr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini disebut Az-Zikr, ibu bapak yang dimuliakan Allah, adalah dalam rangka agar manusia tidak hanya mengingat Al-Qurannya, tapi juga manusia mengingat bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, yang mana firman Allah Ta'ala ini mutlak kebenarannya, tidak boleh diragukan isinya. Antara lain nanti di dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ini surah urutan yang ke-51 ayat 50. Sebelum 50 ada ayat 49 itu begini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Lanjutan ayat 50-nya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Shadaqallahul azim. Yang ayat 49 surah Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Dan dari setiap sesuatu itu kami Allah ciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Yang namanya berpasang-pasangan ya ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada lapar, ada kenyang. Tidak mungkin manusia itu cuma merasakan satu saja, pasti dua ini berpasangan akan nempel. Ini kita lagi lapar, insya Allah setelah niki ya kenyang, nggak kenyang itu ya nemen. Ya, kalau nggak kenyang silakan sak kotak-kotak ngono krikitono. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, dan seterusnya ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ini semua bagian dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia nggak mungkin bisa menyaksikan zatnya Allah karena di dunia. Sebab Allah bisa disaksikan zatnya hanya ketika manusia berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj di Sidratil Muntaha, beliau menyaksikan langsung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberikan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ini agar manusia mengingat Allah. Ada laki-laki, ada perempuan, itu agar manusia ingat Allah Ta'ala. Ada tinggi, ada pendek, agar manusia ingat kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf kalau perempuan, ada cantik, bahasa sini bungas ya. Bungas. Kalau bahasa daerah Jawa Timur, wayu, puwol, wayune pokoknya sudah. Ada welek, jelek. Itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Maksudnya bagaimana? Mohon izin Pak Bu, semisal kita ini punya istri Pak, istri kita itu kategorinya cuantuit kok, pakai off kol-kol kubro, kok. Jangan dilihat cantiknya, tapi ingatlah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Bu, ibu, semisal panjenengan kok dapat suami ini ya Allah untune merongos. Napa merongos ini? Merongos itu kayak lari estafet, balapan ke depan gitu loh Pak. Kemudian kulite bersisik, endek, jeglek, dan seterusnya misalnya, rambutnya kriwul. Itu kalau orang biasa mengatakan jelek, jangan dikatakan jelek. Ingat itu adalah tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika menyaksikan hal yang demikian, yang muncul hanyalah menyebut asma Allah. Kalau melihat yang cantik, bisa jadi yang muncul subhanallah, kon kok awayu dek. Kalau ngelihat suaminya yang kayak begitu tadi, yang muncul bukan ngamuk tok, bukan pemarahan, tapi yang muncul astagfirullah, ngono lho Pak. Kok ngono ya kuwi. Semua itu anugerah Allah Ta'ala. Pak, Bu, ibu-ibu terutama, nuwun sewu, mohon maaf, punya suami yang enggak ganteng, irungnya enggak dangir, enggak mancung kayak betet begitu, itu pun ayo disyukuri. Karena kalau punya suami ganteng ini ya was-was, deg-degan kok. Tapi kalau punya suami yang wajah pas-pasan, aman, sentosa panjenengan Bu, enggak akan jantungan. Kenapa? Diparkir di pasar segini 3 hari enggak ada yang ngambil kok begitu itu. Insya Allah aman, disyukuri. Yang dilihat apapun ada di dunia adalah semuanya wa min ayatihi, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, ditutup ayat tersebut la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengingat. Ingat apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya, miskin, dan seterusnya. Ayat berikutnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, fafirru ilallah, maka berlarilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari itu bagaimana? Ada 2, lari menjauh apa lari mendekat. Lah kalau mau merunut manusia yang bahagia, manusia yang mulia di sisi Allah Ta'ala, tentunya adalah harus lari mendekat, bukan lari menjauh. Makanya bahasa di situ fafirru ilallah, bukan fafirru minallah. Menggunakan ilah, lari tapi mendekat. Kalau kepada Allah Ta'ala niku Pak Bu, jangan lelet, ojo keset, jangan lambat. Bahasa daerah saya niku nang cancut tali wondo. Bahasa wayangnya Sunan Kalijaga itu jadi semar, ojo jadi togok. Kan tokoh wayang itu ada Bagong, ada Semar, ada Togok, ada Petruk. Terus yang lainnya ada
Pendawa limo dan seterusnya. Syamir, jadilah orang yang senantiasa semangat. Ahlan wa sahlan, selamat datang, sugeng rawuh. Selamat datang Bapak Wali Kota Samarinda, Ayahanda Bapak Dr. Haji Andi Harun. Izin Bapak Wali Kota. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah Ta'ala. Lari mendekat bukan lari menjauh. Nanti dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, di sana dinyatakan faharibu ayyuhannas min iqabillah ila rahmatihi. Hai manusia, bersegeralah, larilah kalian. Lari apa? Lari dalam konteks ini min iqabillah, lari menjauh dari siksa Allah Ta'ala ila rahmatihi, merapat menuju rahmatnya Allah. Berarti lari dari siksa, jauh dari siksa untuk menuju rahmat. Ramadan hadir niki dalam rangka apa? Menjadikan manusia agar terbebas dari siksa api neraka nanti 10 hari terakhir. Kenapa? Karena manusia yang terbebas dari siksa api neraka itu hakikatnya adalah mereka hamba yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada perintah agar manusia senantiasa semakin dekat dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala ini, ya jangan lelet. Harus semangat. Harus kinerjanya ditingkatkan. Karena kalau lambat untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, bisa jadi kebahagiaannya dapat sedikit. Fafirru ilallah. Bahasa Quran bukan menggunakan masyunkah, jalan, tapi langsung lari. Lari untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita niki Pak Bu hidup di dunia sementara. Karena sementara maka tuntutan bagi kita bersama bagaimana agar diri ini menjadi manusia yang unggul di hadapan Allah. Kalau pemerintah kota Samarinda dengan Komandan Punggowo, panglimanya Ayahanda Bapak Kiai Haji Dr. Andi Harun yang luar biasa usul fikihnya niki, ngalang-ngalai kiai pesantren, didampingi dengan Romo Yai Saifuddin Zuhri niki, doanya sundul langit karena dekengane pusat. Kelop sudah. Bagaimana berupaya agar masyarakat Samarinda memiliki SDM yang unggul. Unggul di sana antara lain unggul secara spiritualitas. Spiritualitas unggul ini bagaimana bisa muncul? Ya kalau memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala yang tadi. Tidak hanya cuma sekedar kalau pengen dapat rahmat kalem-kalem sambil merangkak, berangkang bahasa saya, tapi tidak lari. Fafirru ilallah. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang dimuliakan Allah, untuk lari mendekat kepada Allah Ta'ala ini dalam Al-Qurtubi tadi dinyatakan ai bittibai amri, mengikuti perintahnya Allah. Allah Ta'ala merintahkan Ramadan suruh puasa, ya puasa.
Ramadan di malam harinya agar diperintahkan untuk perbanyak tilawah, tadarus Al-Quran. Kemudian nantinya suruh tarawih, ya tarawih. Nah, perintah Allah Ta'ala ini terklasifikasi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Hamba yang beriman pada Allah Ta'ala tentu senantiasa memperhatikan dengan skala prioritas. Ini wajib, wajibnya ada ain, ada kifayah. Ini sunnah, ada sunnahnya muakkadah, ada sunnah yang biasa. Tidak kemudian dibolak-balik. Yang sunnah dilaksanakan, yang wajib ditinggalkan. Karena niki yang saya ceritakan Pak Bu, di daerah yang jauh ada yang nanya, Pak bagaimana ada orang ini tidak puasa tapi tarawih Pak Wali. Jawabnya bingung, dikatakan jelek niku wong tarawih maksud dikatakan jelek. Dikatakan baik itu enggak puasa, jawabannya singkat. Ibarat puasa niku pakai celana yang nutup aurat, tarawih niku pakai dasi. Nah kalau ada orang tarawih enggak puasa ya sama halnya ada orang pakai dasi tidak pakai celana ya gondal gandul ngoten niku wis. Dasi ini ya gondal gandul, ning saya gondal gandul. Yang baik bagaimana ya dua-duanya dilaksanakan, dijalankan. Bittiba'i amri. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau Ramadan hadir niki tiada lain ikhtiar kita bersama selaku umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjadi umat beliau yang tadi dinyatakan ingat akan mukjizat terbesar yakni Al-Quran. Karena apapun Pak Bu, siapapun yang lekat dekat erat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mulia. Pasti mulia. Ramadan itu dikategorikan sebagai Ramadan Karim, Ramadan bulan yang mulia. Karena apa? Karena di dalam Ramadan ada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu diturunkan pada satu malam dinyatakan Lailatul Qadar. Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa diskusi agak nakal. So misal kok nggak ada baginda Rasul, ya nggak ada Al-Quran Pak Bu. Karena apa? Loh karena Nabi Isa bukan Al-Quran kitab sucinya. Nabi Musa bukan Al-Quran kitab sucinya. Lah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Al-Quran kitab sucinya. Dan diturunkan di Lailatul Qadar ya di Ramadan. Sehingga Quran pun min kalamillah, firman Allah Ta'ala yang turunnya di malam itu pun jadi mulia. Waktu bulan di mana turunkan Al-Quran ya jadi mulia. Sehingga hamba yang membaca Al-Quran pun juga menjadi hamba yang mulia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, didikan Ramadan tidak sekedar agar manusia menjadi manusia yang min ahlil Quran, tapi juga min ahli zikri, hamba yang ahli zikir. Maksudnya zikir itu tidak sekedar zikir yang rutin ba'da sholawatil mafruḍah, tapi juga nun sewu mohon maaf di luar Ramadan insya Allah kita itu kalau mau makan Pak Bu ya sama-sama zikirnya, cuman kan singkat, itu pun kalau ingat. Kalau sudah perut lapar di luar Ramadan mau makan itu terkadang bismillah, jangan-jangan Allahumma barik lana, bismillahirrahmanirrahim aja kadang enggak tahu bismillah gitu tok. Terkadang dapat separuh baru ingat. Tapi saat Ramadan datang tidak Pak Bu. Wow, zikirnya lumayan banyak. Insya Allah bisa didapati di masjid, di musala, apalagi saat berbuka puasa begini ini. Jamnya masih jam 18:11. Padahal waktu maghrib 18:27, masih beberapa belas menit lagi. Ini kalau selesai ngajinya zikirnya lumayan panjang. Terkadang yang mimpin itu tidak hanya istighfar, baca syahadat dulu kok. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Siapa nanti yang mimpinnya ya Khairul. Sudah 7 kali 9 kali nanya sampingnya, belum maghrib kah? Belum Pak.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Istighfar, Pak. Ini nasi, wadai, minuman sudah di hadapan masing-masing. Tapi diajak zikir panjenengan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Begini kan enaknya kalau punya pemimpin umarok yang ulama kan begini nih gitu. Diajak zikir dulu, mau maem, mau minum. Ya Allah. Kalau sudah terbiasa di Ramadan begini zikir, nanti selesai Ramadan juga zikiro gitu loh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, selamat datang. Bapak Wali Kota senior niki kayaknya. Nggih, Pak Wali Kota senior. Ayahanda Bapak Sahari Caang niki. Sambil beliau rawuh saya lanjutkan biar tuntas karena ini sudah mendekati maghrib. Ramadan hadir ibu bapak yang dimuliakan Allah agar mendidik manusia menjadi manusia-manusia yang dermawan. Dermawan tadi dermawan dalam konteks apa? Mudah zikir, gampang zikir niku dermawan Pak Bu. Orang yang gampang zikir itu juga orang dermawan Pak Bu. Kenapa? Karena orang yang ahli zikir itu hakikatnya sodakoh. Sodakoh tidak hanya berupa finansial, materi, tapi dengan kalimat thayyibah juga fahuwa sodakoh. Nah niki sudah sodakoh dalam konteks apa? Luar biasa sudah malam hari ini, sore hari ini, menjelang malam niki masuk maghrib. Ya ada sodakoh materinya, ada sodakoh imaterinya. Insya Allah yang demikian inilah akan mendidik manusia-manusia yang unggul. Karena satu, memiliki keyakinan bahwasanya dirinya senantiasa dalam monitoring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus ingat pada Allah ta'ala. Kejujuran akan tertanam dalam jiwa raganya. Kenapa? Karena Ramadan dengan melalui puasa mendidik manusia jujur. Tunduk patuh tadi bittiba'i amri, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kalau belum diperintah Allah Ta'ala tidak akan jalan. Ini kan insya Allah semuanya kan di depannya sudah ada kotak masing-masing toh. Ini sudah diikhlaskan oleh Bapak Wali. Ikhlas ini berarti hak panjenengan, halalan thayyiban, sehat bergizi, gratis maneng. Tapi kenapa panjenengan tidak berani ngawali? Ayo ada yang mulai nyomot kah? Anak sing ngincipi gak bisa. Kenapa tidak berani? Karena belum diperintah oleh Allah Ta'ala Pak Bu. Apalagi barang-barang begini, wong sendirian di rumah saja. Meskipun kalau sudah siang hari, mohon maaf, cuacanya kalau tidak hujan, alhamdulillah tadi siang hujan. Kalau pas lagi panas siang hari itu sudah di atas jam 12 itu sudah perasaan kan gabut istilahnya anak zaman now itu. Karet gelang aja kalau dilihat kayak spaghetti kok. Duduknya senengane merapat deket-deket kulkas. Kalau ditanya, lapo nak duduk dekat kulkas? Siapa tahu khilaf mak. Gitu. Jawabannya siapa tahu khilaf. Tidak berani Pak Bu kalau orang yang berpuasa betul-betul ingat pada Allah Ta'ala meskipun nyantap sedikit. Misalnya saat wudhu untuk sholat duha berkumur kok nelan sedikit. Tidak akan berani Pak. Karena apa? Karena kejujuran tertanam pada orang yang berpuasa. Ingat pada Allah Ta'ala. Ini contoh manusia yang unggul, SDM yang unggul, yang jujur. Sisi lain juga begitu. Karena mengingat Allah Ta'ala, semua apa yang menjadi titah dari Allah Ta'ala, ia laksanakan. Kalau diturunkan titah dari umarok selaku pemimpin, ia laksanakan. Perintah dari atasan, ia laksanakan, kerjakan. Tidak lola, lambat loading. Gitu. Tapi lari, fafirru ilallah. Kinerja terus ditingkatkan. Tidak kemudian alasan ini kan Ramadan Pak, tidurnya orang puasa, guringnya orang puasa itu berpahala. Guring sampai garing kah?
Tidur yang berpahala itu ketika tidurnya dia itu mampu mencegah agar tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidur justru meninggalkan tugas tupoksinya saat bekerja, ya nemen namanya. Ya tadi nggak bisa membedakan mana dasi, mana celana. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Selain didik agar menjadi manusia unggul dalam wujud sifat kejujuran dan dermawan, Ramadan hadir juga melalui Al-Quranul Karim mengingatkan bahwasanya ada masa depan, Pak Bu. Quran itu isinya tidak hanya mengkisahkan masa lalu, menyampaikan masa sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Nanti surah Al-Hasyr ayat 18. Untuk masa depan ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak hanya masa depan itu esok hari Senin. Masa depan tidak hanya esok bulan Syawal, bulan April 2026 1440 Hijriah, tapi masa depan itu juga ketika sudah kita diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhtiar kita bersama panjenengan semuanya, ikhtiar zahirnya ketika memiliki amanah tanggung jawab bekerja tupoksinya masing-masing, itu kalau diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala bittiba'i amri akan menjadi investasi sangu akhirat. Puasa yang dilakukan sebagai ibadah ritualitas ini pun juga akan menjadi bagian dari investasi akhirat. Sehingga rangkaian bagaimana Al-Quranul Karim itu turun, nuzulul Quran itu hadir, Al-Quran bersemayam di dalam hati manusia, membumi dalam kehidupan umat masyarakat, tidak mengawang-awang di angkasa raya, tidak hanya berada di mushaf tertulis saja. Ini ketika hadir, dimaknai, dilaksanakan, diimplementasikan, akan mencetak generasi-generasi hamba-hamba Allah yang unggul, yang di dalam bahasa surah Al-Baqarah ayat 183 la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam konteks ini Pak Bu, bukan berarti takut itu menjauh. Kalau takut dengan makhluk maknanya menjauh. Ada si A takut dengan binatang buas, dengan ular, semakin takut ya semakin menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah Ta'ala, semakin takut hamba tersebut, maka ia akan semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kok tumben gak kelihatan sama sekali selama Ramadan, gak pernah kelihatan ke masjid kah, ke langgar. Aku takut Pak pada Allah Pak. Makanya saya nggak ke masjid, kenapa? Aku takut pada Allah. Ya kewalik bro, kebalik begitu itu. Kira-kira wongnya teko kasih ngene. Ya Allah, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Maghrib kurang 5 menit. Kiranya niki yang cukup bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada kurang, ada Bapak Wali Kota bisa menyampaikan tausiah beliau dengan kaidah usul fikihnya. Mudah-mudahan Romo Yai Saifuddin Zuhri selaku Sahibul Bait senantiasa diberikan keberkahan, rumah tangga semuanya yang hadir juga, termasuk Bapak Wali Kota juga demikian, mudah-mudahan sukses dunia akhirat, perjalanan pemerintahannya senantiasa memberikan keberkahan dan manfaat maslahat untuk umat. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan dengan berangkat dari fafirru ilallah, kita bersama masyarakat Samarinda bisa terus bisa berlari untuk mendekat menuju rahmatnya Allah dan mendapatkan manusia-manusia yang unggul serta menjadi kota yang maju dan pusat peradaban. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau punya maaf untuk doa, monggo ya khul untuk memimpin sembari langsung nanti doa untuk berbuka puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd.
yang kulo hormati, yang paling kami hormati Kiai Mahrus. Insya Allah dengan tausiah beliau tadi kita menghadapi nuzulul Quran. Mudah-mudahan membekas dalam hati dan kita menjadi ibroh, hikmah atas nasihat-nasihat beliau tadi. Yang kami hormati Pak Wali Kota Senior. Nah ini kata Kiai Pak Jang. Jadi datang Pak Wali Kota Senior. Kalau saya ini kan saya hanya pengganti aja. Pak Wawali, Ahlul Bait, ada juga Pak Dandim, Pak Sekda, Pak Ananta, Pak Dandempom, semuanya. Tidak dapat saya sebut satu persatu karena waktunya semakin pendek. Dan nanti kalau banyak-banyak, nanti tadi kayak Pak Kiai harus nanti doanya Bismillah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa mendapatkan puasa lagi. Mudah-mudahan tahun depan kita masih berkesempatan untuk menyumpai bulan Ramadan lagi. Dan barokah yang kita dapat pada hari ini sungguh luar biasa. Satu, barokah silaturahim. Kita bisa bertemu semuanya. Dengan bertemu silaturahim, keberkahan Allah, keberkahan Rasulullah SAW akan senantiasa melimpah pada kita semua. Yang kedua, dapat buka puasa gratis maneh. Alhamdulillah. Dan kita juga bisa mendengarkan hikmah nuzulul Quran. Karena kalau nggak salah undangannya Pak Wawali hari ini dalam rangka nuzulul Quran, insya Allah besok. Secara formal diperingati. Karena 17 Ramadan itu sebenarnya diperingati turunnya 5 ayat saja. Karena peristiwa turunnya ayat itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara beransur-ansur. Secara sekaligus dari masyhur, hampir semua mufasir, pengarang kitab bahwa yang sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, dan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara bertahap beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, nuzulul Quran itu terdiri dari 2 kata, nuzulul dan Al-Quran. Kalau bentuknya itu ifadah, ligairi mahda majasi, insyaallah. Nah, kemarin saya Pak Jang kemarin baru balik dari Mekah, alhamdulillah sempat sowan ke guru Sayyid Ahmad Abuya Al-Maliki. Sempat ngajilah sebentar menjelang buka puasa dan sempat sholat, memimpin sholat isya di tempat beliau menghembuskan nafas terakhir. Saya yang diminta, nggak tahu juga kenapa diminta memimpin sholat isya. Mungkin karena wali kali ya. Wali kota. Kalau walinya sebelah kanan ini. Alhamdulillah. Nah kalau pengertiannya itu kita nggak bisa menerjemahkan secara bahwa nuzul itu turun dari tempat tinggi ke tempat atas. Nuzul itu ligairih mahda, pengertian majasi. Turun dari Baitul Izzah, ayat Al-Quran ini informasinya turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur kepada Rasulullah. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Al-Quran dan Ramadan menjadi syafaat bagi kita semua nanti di yaumil akhir. Karena Al-Quran dan Ramadan akan menjadi syafaat puasa. Mudah-mudahan kita bisa melewati pintu Ar-Rayyan sebagai orang-orang yang mengamalkan puasa dan mendapatkan hikmah atasnya. Sekian, mudah-mudahan sehat berataan, panjang umur semua, kota kita makin maju, makin baik, makin mendapat barakah,
dan kita semua sehat walafiat semua. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.